Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Nah sekarang pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal barisan dan deret. Nah di video ini kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan penerapan dari barisan dan deret, yaitu ada pertumbuhan, peluruhan, ada bunga tunggal dengan bunga majemuk. Nah sekarang kita sudah sampai di soal nomor 5. Nomor 5 ini kemarin kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Dan saya lihat sudah ada yang kerja, coba kita bahas. Sebuah bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Oke, nah dalam 1 jam, satu koloni awal ini akan menjadi banyak koloni. Nah, di sini tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut yang diberikan. Coba kita kerja pakai beberapa cara ya. Misalkan cara manual dulu ya, kata kalau kita belum tahu rumusnya. Nah, di sini kan awalnya satu koloni. Nah, dikatakan 20 menit kemudian itu membelah diri menjadi dua. Berarti di sini ada dua koloni. Nah, 20 menit kemudian, kan dikatakan kan setiap 20 menit ya, itu membelah diri menjadi dua. Berarti ini menjadi 4, seperti itu. Nah, 20 menit kemudian, ini membelah diri lagi menjadi dua, berarti kalau dicaca dihitung, nanti dapatnya ada 8 bakteri, gitu ya. Berarti pernyataan yang kedua ini betul, gitu ya. Nah, sekarang proses pertemuan koloni membentuk barisan geometri, betul atau salah? Nah, coba kita lihat. Ini kan katakanlah U1, ya. Kemudian ini U2-nya adalah 2. U3-nya ini ada 4 dan U4-nya adalah 8. Kalau kita perhatikan ternyata setiap bilangan ini yang berdekatan itu hasil baginya selalu sama. Nah, hasil bagi itu kan dikatakan rasio. Berarti ini termasuk barisan geometri. Jadi bukan aritmetika ya. Kalau aritmetika selisihnya tidak sama. Ini 1, ini 2, ini 4. Oke. Pertumbuhan 1, 2, 4, 6, 8 menunjukkan barisan geometri. Ini salah ya, karena harusnya 1, 2, 4, 8. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau menggunakan rumus pertumbuhan yang seperti yang sudah kita catat sebelumnya gitu ya. Kalau rumus pertumbuhan itu rumusnya kan begini, AN sama dengan A0 dikali R berpangkat N ya. AN ini yang ditanyakan yang terakhir. A0 ini yang semula, A0 ini satu bakteri, rasionya itu 2. Lalu bagaimana cara mendapatkan N-nya? N itu total semua ya 1 jam. Tetapi di sini itu dijadikan 20 menit. Berarti 1 jam ini dijadikan menit. 60 menit per 20 menit per bagian-bagiannya. Berarti ini dapatnya 3. Jadi rasionya itu N-nya itu 3. 2 pangkat 3 kan 8. Dikali 1, 8. Ya, jadi sama saja hasilnya. Mau menggunakan cara manual atau rumus pertumbuhan. Sebenarnya sih ini bukan cara manual ya, karena ini juga menggunakan rumus deret barisan geometri. Oke. Nah, jika awalnya ada 50 koloni, maka setelah 1 jam jadi 800 koloni. Berarti ini tinggal dikali 8 saja ya. Karena kalau satu bakteri itu kan jadinya 8. Jadi kalau misalkan 50 koloni, berarti dikali 8 dapatnya 400 koloni. Betul ya? Ini pakai perbandingan. Nah, sekarang coba kita lihat di soal nomor 6. Kita bahas, persilakan ke teman-teman untuk mencoba memahami dulu. Saya beri waktu durasi 10 detik. Ya, baik ya. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan pencerahan bagaimana cara kerjanya ini. Sebuah tabungan awal sebesar 5 juta disimpan di bank dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut ini. Masih ingat apa rumus menentukan ya yang berhubungan dengan bunga majemuk? Ya, ingat kembali dulu ya, rumusnya kan begini. MN sama dengan M0. Jadi biasakan menuliskan rumus dalam mengerjakan soal matematika. Dikali 1 tambah I pangkat N. Oke. Nah, coba kita cek untuk setelah 1 tahun. 1 tahun ini adalah N-nya ya. Jadi M0 ini 5 juta, tinggal kita masukkan saja ya. Oke. Kemudian 1 ditambah dengan I-nya di sini 10% bunganya ya. 10% itu kalau dijadikan desimal itu 0,10 gitu ya. 0,10 pangkat N-nya 1. Ya, teman-teman kalau misalkan pecahan desimal dan ternyata 0 itu di ekornya seperti ini, 0-nya ini bisa dicoret ya, bisa diabaikan, teman-teman. Jadinya ini 1 tambah 0,1, 1,1 ya, pangkat 1 berarti tetap
Jadinya ini 5 juta ya dikali 1,1. Oke, bisa ya? Berarti karena ini satu angka di belakang koma, nolnya bisa dicoret 1. Jadinya 5, abaikan komanya sekarang. 5 dikali 11 berarti 55. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dapatnya 5.500.000. Berarti ini betul. Nah, sekarang yang berikut kita ganti n-nya lagi dengan 2 dengan rumus yang sama. Berarti mn sama dengan M01 tambah I pangkat n. Berarti di sini M2, M0-nya 5 juta ya. Dikali 1 tambah I 0,1 ya. Pangkat 2. Jadinya ini 5 juta. Berarti di sini 1,1 pangkat 2. 1,1 pangkat 2 berarti itu dapatnya 1,21. Oke. Nah, sekarang karena dua angka di belakang koma, berarti nolnya di sini kita boleh coret 2 ya. Jadi tinggal 121 dikali 5. Coba dicakar, 121 dikali 5 ini 5, 2 kali 5 10, 1 kali 5 5 tambah 1 6. Berarti 605. Nolnya kita hitung ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dapatnya ini adalah 6.050.000. Ini salah ya. Kemudian berikutnya di sini bunga majemuk menghasilkan pertumbuhan eksponensial. Ini benar ya. Karena kalau misalkan suatu persamaan itu dan dia mempunyai variabel yang berpangkat, berarti dia termasuk pertumbuhan persamaan eksponensial. Oke, next ya, nomor 7. Coba diperhatikan dulu. Ya, nomor 7 ini tadi ya kita sempat berikan sebagai kuis ya, dan ternyata sudah ada beberapa yang kerja, cuma ada beberapa juga yang kurang tepat jawabannya. Coba diperhatikan. Ini kan bunga tunggal ya. Sebuah tabungan sebesar 1.200.000 disimpan di bank dengan bunga tunggal 6% per tahun. Setelah 2 tahun, maka besar bunga. Ternyata di sini besar bunga ya, bukan yang ditanyakan adalah uangnya, tabungannya setelah 2 tahun. Ini cuma menghitung besar bunga. Berarti kalau menghitung besar bunga dalam rupiah itu sama dengan modal awal dikali dengan N, lamanya dia menabung, dikali dengan persen bunganya. Berarti di sini 1.200.000 dikali dengan N. N-nya itu 2 tahun ya, 2. Dikali I-nya di sini 6% atau 0,6 ya. Atau 0,06 maksud saya. Ya, kita tulis dulu 1.200.000. Nolnya ini kita bisa coret dulu seperti ini. Berarti ya, bentar ya. Ini cepat kita tulis. Ini tinggal 12.000. Oke, dikali dengan 12. Berarti 12 kali 12 ini dapat 144.000. Berarti jawabannya bravo. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan besarnya tabungan setelah 2 tahun, itu tinggal ditambah dengan modal awalnya. Berarti 1,2 ditambah dengan 144 gitu ya. Nanti dapatnya 1.354.000. Ya, bisa dipahami ya untuk nomor 7 ini. Next, nomor 8, coba dilihat dulu. Nah, diperhatikan sebuah investasi sebesar 2 juta dengan berbunga majemuk ini 50% per tahun. Berapakah nilai investasi tersebut setelah 2 tahun? Nah, kita menggunakan rumus bunga majemuk, MN sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkat N. M0-nya di sini setelah 2 tahun ya, berarti M2. Ini 2 juta. Ya, dikali 1 tambah I-nya 50% berpangkat 2 ya, bisa ya. Berarti di sini 2 juta dikali ini 5/10 0,5 ditambah dengan 1 berarti 1,5 pangkat 2. 2 juta dikali 1,5 kuadrat dapatnya 2,25. 2 angka di belakang koma berarti kita bisa coret 2 nolnya gitu ya. Jadinya 2 dikali 225.
225 dikali 2, 2 kali 5 10, ini ya 5 ya, 2 kali 2 4, tambah 1 tadi 5, 2 kali 2 lagi 4, berarti 450, nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dapatnya 4.500.000, Charlie. Oke, next nomor 9. Ya, nomor 9 bisa kita menggunakan rumus pertumbuhan ya. Misalkan kalau kita menggunakan rumus pertumbuhan tadi, AN sama dengan A0 dikali R berpangkat N, gitu ya. Berarti A0-nya di sini adalah 500 bakteri, kemudian dikali R-nya 2 kali lipat. Ya, N-nya berapa? N-nya itu 12 jam dibagi 4. Ini kita bagi, 12 bagi 4 dapatnya 3. Ini 500, 2 pangkat 3, 8. 8 kali 500 ini berarti 4.000. Ya, jawabannya delta. Oke, next nomor 10. Ya, di sini soalnya suatu zat radioaktif berkurang setengah setiap 10 jam. Berkurang setengah ya. Jika jumlah awalnya 80 gram, maka setelah 30 jam sisa zat tersebut adalah berapa? Jadi awalnya itu katakanlah U1, ini A ya. Ini 80 gram. Ini berkurang setengah, berarti R-nya ini 1/2. Rasionya ya 1/2. Berarti cari lagi N-nya. N-nya itu 30 jam dibagi dengan 10 jam. Berarti dapatnya 3 ya. Jadi AN-nya sama dengan rasionya ini, ya A-nya dulu ya, 80 dikali 1/2 berpangkat 3. Jadi 80 sepertiga 1/2 pangkat 3 ini 1/8. 80 bagi 8 dapatnya 10 gram alfa. Oke, next nomor 11. Ya, coba diperhatikan. Investasi awal sebesar 1 juta dengan bunga majemuk 100% per tahun. Nilai setelah 3 tahun adalah berapa? Ini bunga majemuk lagi. Rumusnya MN sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkat N. M0-nya adalah 1 juta. Oke, dikali 1 tambah I-nya 100%. Ya, pangkat N-nya di sini 3 tahun. 1 juta. Ini kan sama ya, 1 tambah 1, 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 dikali 1 juta, berarti 8 juta. Jawabannya Charlie. Oke, next nomor 12. Coba. Ya, ini soal pilihan ganda kompleks. Coba diperhatikan. Suatu populasi hewan bertambah secara geometris setiap tahun ya dengan rasio 3. Jika populasi awal 10 ya, maka populasi setelah 1, 2, dan 3 tahun berturut-turut adalah berapa? U1-nya ini adalah atau A ini 10 ya, 10 ya. Berarti rasionya kan 3. Nah, tahun pertama bukan U1 maksud saya ya, tapi kita tuliskan saja sesuai dengan konteks soal. Katakanlah U2 kalau begitu. Ini tahun pertama, ini kan tinggal dikali 3 ya. Jadi 10 dikali 3 dapatnya 30. Tahun pertamanya betul, ini 30. Tahun kedua, berarti 30 ini dikali 3 lagi. Dapatnya 90. Tahun keduanya 90. Kemudian tahun ketiga, ini 90 dikali 3 dapatnya 270. Berarti yang benar di sini 30, 90 dengan 270. Oke, next nomor 13. Coba.
Ya, ini tentang perhitungan bunga tunggal. Seseorang menabung 2 juta dengan bunga tunggal 12% per tahun. Setelah 3 tahun jumlah uangnya menjadi berapa? MN sama dengan M0 dikali 1 tambah I kali N. Jadi kalau misalkan 3 tahun berarti M3, M0-nya 2 juta. Oke, 1 tambah 12% dikali dengan 3. Nah, sekarang coba 2 juta, 12 kali 3, 36 ya, dibagi 100, 0,36, ditambah 1, ini dapatnya 1,36. Dikoreksi kalau salah hitung ya. 2 angka di belakang koma, coret 2 nolnya, ini 136 dikali 2, 2 kali 6, 12, simpan 1, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7, ini 2, berarti 272. Ini ada 4 nolnya, 1, 2, 3, 4, berarti 2.720.000. Bravo. Ya, saya hitung dulu ini ya. Ini mungkin teman-teman sedikit cepat sekali gitu ya. Ini 1 ditambah dengan 12 kali 3 kan 36 ya. 36%. 1 ditambah dengan 36/100 itu dapat 0,36. Jadinya ini 1,36. Untuk 2 soal berikutnya kita jadikan oleh-oleh ya. Ini oleh-oleh yang pertama. Coba dikerja-kerja. Oke, kemudian yang oleh-oleh kedua adalah nomor 15. Oke, jadi silakan dikerjakan dengan penuh semangat dan kalau bisa di-share video ini ke rekan-rekannya ya. Baik, saya kira untuk sebentar seperti dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.